Step pertama, kalian bisa langsung cari di Google dan pilih link yang ini nih, yang paling atas. Nah, setelah itu ini bisa disesuaikan dengan OS laptop kalian masing-masing. Karena aku Windows, jadi download for Windows ya. Nah, ini kita tunggu aja sampai selesai download, langsung kita install di laptop kita masing-masing. Tenang aja, cara installnya itu gampang banget kok sobat mahasiswa, tinggal next aja sampai dengan proses instalasinya selesai. Nah, ini kalau udah selesai, kita langsung klik finish, maka si Mendeley itu langsung terinstall di laptop kita. Next, kita bukalah aplikasi Mendeley-nya, terus kita akan disuruh login atau kita bisa daftar dulu. Nah, kalau udah login kayak gini, jadi tampilannya untuk Mendeley yang baru ternyata seperti ini nih sobat mahasiswa. Baik, di sini selanjutnya saya akan membuat daftar pustaka otomatis. Pertama, saya akan mencari jurnal yang ingin dibikinkan daftar pustaka secara otomatis. Kita ke Google Scholar. Ya. Tekan paling atas. Cari jurnal yang diinginkan. Jurnal tentang kearsipan. Saya mengambil sistem informasi kearsipan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Saya mendownload full PDF. Baik, sesudah mendownloadnya, kita ke aplikasi Mendeley. Pertama, kita ke paling ujung tambah. Cari jurnal yang ingin dibuat Mendeley, dibuat daftar pustaka. Ya, ini paling atas. Kita copy yang ingin dibikinkan daftar pustaka. Ctrl C. Oke, selanjutnya ke dokumen. Oke, Ctrl F. Ya, baik, kasih tuh ke reference dulu. Ke insert continue. Ke go to Mendeley. Tindis lagi yang tadi. Ya, ke Cite. Baik. Untuk insert bibliografi dan muncullah daftar pustakanya. Baik, di sini saya akan lanjutkan tugas selanjutnya. Di sini saya ambil judul pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web di perpustakaan SMA Negeri 2 Raha. Baik, abstrak. Abstraknya yaitu pengelolaan proses peminjaman dan pengambilan buku. Perpustakaan dapat memakan banyak biaya dan waktu karena perlu pencatatan oleh siswa yang harus dilakukan secara manual. Pemanfaatan sistem informasi perpustakaan berbasis web dapat menghemat biaya dan waktu karena proses sudah dilakukan menggunakan komputer. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Membuat sistem informasi perpustakaan berbasis web SMA Negeri 2 Raha. 2. Mengetahui standar kualitas software yang dikembangkan berdasarkan standar kualitas ISO 126 pada aspek functionality, efficiency, reliability, dan usability. Metode penelitian yang digunakan adalah research dan development R&D. Model proses pengembangan software digunakan model waterfall yang terdiri dari 1. Analisis kebutuhan, 2. Desain, 3. Implementasi, dan 4. Pengujian. Kemudian digunakan pemodelan visual UML yaitu standarisasi bahasa pemodelan
untuk pembangunan perangkat lunak berorientasi objek. Hasil penelitian diketahui bahwa satu, informasi perpustakaan berbasis web digunakan menggunakan framework Laravel dan model pengembangan waterfall. Terdiri dari tahap analisis kebutuhan, tahap desain, tahap implementasi, dan tahap pengujian. Dan 2 pengujian pada aspek functionality diperoleh nilai 1 baik dan tingkat keamanan dan serangan SQL injection dan XSS cross system scripting diperoleh level sangat aman low. Pengujian efisiensi diperoleh rata-rata load time 21 detik diterima. Pengujian reliability diperoleh nilai reliability sebesar 100% baik. Pengujian usability diperoleh tingkat persetujuan pengguna sebesar 77% setuju dengan nilai alpha CROBE sebesar 0,958 excellent. Kata kunci yang saya ambil yaitu pertama pengembangan, kedua sistem, ketiga sistem informasi, 4 manajemen, 5 perpustakaan, 6 web. Selanjutnya ke bab 1, pendahuluan. Pertama, A. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seharusnya memberikan dampak dalam pengelolaan perpustakaan. Tujuan perpustakaan adalah untuk menyediakan fasilitas dan sumber informasi dan menjadi pusat pembelajaran. Menurut Sutarno NS 2006 halaman 34. Definisi lain menyatakan bahwa perpustakaan berfungsi untuk mengenalkan teknologi informasi. LASA 2007 nomor 15. Perkembangan teknologi informasi harus terus diikuti pelajar dan pengajar. Untuk itu perlu pengenalan dan penerapan teknologi informasi di perpustakaan. Perpustakaan sebagai pengelola informasi dan pengetahuan harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Beberapa pertimbangan tentang alasan perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi antara lainnya 1. Penggunaan koleksi secara umum. 2. Tuntutan terhadap kualitas dan pelayanan perpustakaan. 3. Kebutuhan untuk efektifkan sumber daya manusia. 4. Tuntutan terhadap efisien waktu. Dan 5. Keragaman informasi yang dikelola. Saleh 2006 halaman 1. Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, penggunaan sistem informasi menggunakan alternatif atau solusi yang tepat. Alasan untuk menggunakan sistem informasi adalah 1. Kecepatan pengelolaan yang baik lebih besar. 2. Ketepatan dan konsistensi yang lebih baik. 3. Pencapaian informasi lebih cepat. 4. Mereduksi biaya. 5. Keamanan yang lebih baik. Andri Kusionto 2004 halaman 41. Oleh karena itu perpustakaan harus dapat menyelenggarakan aktivitas pendidikan di dalam kegiatan operasional, salah satunya yaitu manfaat teknologi informasi. Selanjutnya B. Rumusan masalah. Dari uraian latar belakang di atas maka dapat beberapa pokok permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana membuat sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 2 Raha ditinjau dari pencatatan absensi, pencarian koleksi buku, pendataan, peminjaman buku dan pengambilan buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. 2. Bagaimana mengetahui standar kualitas sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 2 Raha dengan standar ISO 9126. Baik, lanjut. C. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 1. Membuat sistem informasi perpustakaan SMA Negeri 2 Raha ditinjau dari pencatatan absensi, pencarian koleksi buku, pendataan peminjaman buku, dan pengambilan buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. 2.
mengetahui standar kualitas sistem informasi perpustakaan SMA Negeri Duraha berdasarkan standar kualitas software ISO 9126. Baik, saya akan melanjutkan tugas berikut, yaitu ke bab 2. Kajian pustaka. A. Deskripsi teori. 1.1 Pengembangan. Pengembangan merupakan proses memastikan bahwa kebutuhan informasi dari pemustaka akan terpenuhi secara tepat waktu dan tepat guna dengan memanfaatkan sumber-sumber informasi yang dihimpun oleh perpustakaan. Sumber-sumber informasi tersebut harus dikembangkan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi perpustakaan dan masyarakat yang dilayani. Menurut Las Hayes 2009 halaman 34, pengembangan koleksi adalah kegiatan ditunjukkan oleh menjaga agar koleksi perpustakaan tetap mutakhir dan sesuai kebutuhan pemustaka. Kegiatan ini meliputi kegiatan menghimpun alat seleksi bahan pustaka, menyeleksi, mengevaluasi, dan menyanggi koleksi. 1.2 Sistem. Sistem secara umum adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu sebagai satu kesatuan. Agus Mulyanto 2009.1. Definisi lain mengartikan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan dan menyelesaikan suatu sarana tertentu. Dalam kurung Jogianto HM 2008.21. Sedangkan prosedur merupakan suatu urutan-urutan operasi yang melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan dari transaksi-transaksi yang terjadi. Jogianto HM 2008.21. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengertian sistem yaitu kumpul dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sarana tertentu. 1.3 Informasi. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya, sedangkan data merupakan sumber informasi yang menggambarkan suatu kejadian yang nyata. Agus Mulyanto 2009.12. Definisi lain tentang informasi adalah data yang telah diproses atau diolah ke dalam bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerima untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang. Dalam kurung Gordon B. Davis 1991.228. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengertian informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang. 1.4 Informasi. Sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam kurung Agus Mulyanto 2009.29. Sedangkan definisi lain menyatakan bahwa sistem informasi adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yang menyajikan informasi. Dalam kurung Al-Bahra 2005.213. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pengertian sistem informasi adalah suatu komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi. 1.5 Manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yaitu managemen, yang berarti seni.
Hal tersebut menyebabkan manajemen menjadi suatu yang bersifat sangat abstrak. Manajemen adalah proses melaksanakan dan mengatur sehingga dipandang sebagai cara untuk memanfaatkan sumber daya yang ada mencapai tujuan yang telah dilakukan. Manajemen merupakan perpaduan antara seni dan ilmu. Manajemen juga merupakan kemampuan seseorang manajer untuk mencapai tujuan organisasi yang dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Dalam kurung Madhar 2012.219. 1.6 Perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu ruangan bagian dari gedung atau bangunan atau gedung itu sendiri yang berisi buku-buku koleksi yang disusun dan diatur sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk membaca. Dalam kurung Sutarno NSMSI 1.7 Web. Menurut Sibero dalam kurun 2013.211, web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Menurut Kusti Yahningsi dan Devie 2011.24, web merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung dengan fasilitas hypertext untuk menampilkan data berupa gambar, teks, suara, animasi, dan multimedia lainnya. 1.8 Manajemen perpustakaan. Menurut Pawit M. Yusuf dan Yaya Suhendar, pelayanan perpustakaan adalah proses penyebarluasan segala macam informasi kepada masyarakat luas. 7. Berbeda halnya dengan Dian Sinaga. Ia mengungkapkan dengan bahasa yang lebih spesifik bahwa kegiatan pelayanan perpustakaan adalah suatu upaya dari pihak pustakawan sekolah untuk memberikan kesempatan kepada para pemakai perpustakaan dalam mendayagunakan bahan-bahan pustaka dan fasilitas perpustakaan sekolahnya. Baik, lanjut bab 3, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif menurut Moleong 2005.6. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami oleh subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Observasi. Teknik observasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa permasalahan-permasalahan dan kebutuhan yang ada di lapangan. Observasi ini dilakukan dengan cara wawancara dan pengamatan lingkungan mengenai kondisi yang ada di tempat penelitian. 2. Studi literatur. Studi literatur digunakan untuk menemukan sumber riset dan informasi di internet maupun di buku-buku cetak. Selanjutnya bab 4. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Giussini Jes Guterres dalam kurun 2020 ini bertujuan membangun sistem informasi perpustakaan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL untuk menciptakan sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat memberi informasi perpustakaan yang cepat, tepat, dan akurat. Guru, siswa, petugas perpustakaan, dan pemimpin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian R&D, Research and Development. Pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Pada penelitian ini menggunakan model pengembangan waterfall atau air terjun yang meliputi tahap analisis. Menggunakan model pengembangan desain, coding, testing, dan maintenance. Hasil pengujian ini aspek fungsionalitas dan nilai X lebih dari 0,5 atau mendekati 1, maka pengujian sistem pada aspek fungsionality dikatakan baik karena nilai mendekati 1. Sedangkan untuk aspek usability dan hasil presentasi pengujian dengan nilai 81,4% masuk dalam kategori layak dan memenuhi aspek usability.
Berdasarkan hasil tersebut, maka sistem informasi yang dihasilkan dapat mengurangi kesalahan manajemen perpustakaan dengan cara konvensional sebelumnya. Selanjutnya bab 5, hasil penelitian. 1. Analisis kebutuhan sistem. Pengembangan sistem informasi perpustakaan diawali dengan analisis kebutuhan sistem. Analisis ini diperlukan agar dalam proses pengembangan tepat sasaran dan difungsikan dengan baik sebagai informasi perpustakaan SMA Negeri 2 Raha. Kebutuhan minimal yang harus ada menurut hasil observasi dan wawancara adalah sebagai berikut. A. Sistem informasi dapat digunakan untuk mencari informasi koleksi buku. B. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengelola dan sirkulasi peminjaman dan pengembalian buku. C. Sistem informasi dapat digunakan untuk mendata kunjungan perpustakaan. D. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data siswa. E. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data siswa. F. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah data buku. G. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengolah dan menampilkan informasi terkait perpustakaan. H. Sistem informasi dapat membantu pembuatan laporan mengenai data transaksi peminjaman, data siswa, data penulis koleksi buku, dan data pengunjung perpustakaan. 2. Analisis kebutuhan hardware dan software. Analisis spesifikasi kebutuhan hardware dan software dilakukan untuk mengetahui kebutuhan agar sistem informasi sekolah dapat dijalankan dengan baik tanpa terkendala. Spesifikasi dari alat-alat yang digunakan untuk menjalankan sistem tersebut adalah A. PC atau laptop. B. Framework Laravel. C. Framework CSS Bootstrap. D. Web Server XAMPP versi 5.6.3. E. Database Server MySQL. F. Web Browser. Baik, lanjut. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu menjelaskan bagaimana proses dari program pengembangan sistem informasi manajemen perpustakaan berbasis web di Perpustakaan SMA Negeri 2 Raha, serta tujuan dan manfaat program ini dalam upaya meningkatkan kemajuan perpustakaan sekolah dengan menggunakan perpustakaan digital. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu Agung Yulianto Ardian 2009, Analisis dan Desain Sistem Informasi, Bandung Politeknik Telkom. 2. Agus Mulyanto 2009, Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta Pustaka Pelajar. AS Rosa dan Sahaluddin M 2011, Modul Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak, Bandung Modula. AS Rosa dan Sahaluddin M 2013, Rekayasa Perangkat Lunak, Bandung Informasi. Baik, terima kasih.